Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan membaca Alkitab yang adalah firman-Mu yang suci, firman-Mu yang sempurna, firman-Mu yang tertulis. Kami mohon, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu, dan tolonglah kami untuk kemudian hidup oleh pengertian-pengertian yang benar dari firman-Mu itu. Dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ditulis begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk momentum yang indah ini. Sekalipun mungkin agak unik, tidak seperti apa yang dialami oleh kakak-kakak saudara-saudara di tahun-tahun yang telah lewat. Hari ini menjadi hari yang penting, menjadi momentum kita bersyukur kepada Allah. Setidaknya untuk pemeliharaan Tuhan selama 6 tahun, saudara-saudara studi di SD Lentera Harapan Tomohon. Kita bersyukur karena ada guru-guru yang hebat yang Tuhan percayakan untuk mendampingi saudara-saudara. Kita bersyukur untuk sekolah yang luar biasa ini. Kita bersyukur karena orang tua juga diberi kemampuan, diberi semangat yang luar biasa untuk berkorban, bekerja keras, banting tulang untuk melihat keberhasilan anak-anak. Semua ini membawa kita pada syukur yang tak terhingga. Tapi secara khusus kita bersyukur karena anak-anak kita boleh melewati masa studi 6 tahun dan secara khusus boleh melewati ujian akhir. Kita bersyukur kepada Allah untuk itu. Saya percaya bahwa selama 6 tahun ini, sekurang-kurangnya selama studi, saudara mengalami pertumbuhan dalam 2 hal. Pertama, pertumbuhan iman. Yang kedua, pertumbuhan intelektualitas. Kita bersyukur tentang Allah untuk semua itu. Meskipun hari-hari ini kita juga turut bergumul dengan semua orang di seluruh dunia, ketika semua orang tidak terkecuali sedang mengalami pandemi COVID-19. Tapi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita percaya bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu boleh dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi semua orangkah? Tidak. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ayat ini dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, bagi kita yang telah dipilih oleh Allah, bagi kita yang telah ditetapkan menjadi umat Allah, kita harus percaya bahwa tidak ada sesuatu pun peristiwa yang terjadi dalam sejarah dunia, yang terjadi di bawah kolong langit ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Maka yang menarik ayat ini berkata, segala sesuatu boleh dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada seorang penulis buku, seorang pendeta, namanya Rick Warren. Rick Warren pernah berkata begini, semua orang di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, tetapi tidak semua orang adalah pilihan Tuhan. Semua orang di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, tapi tidak semua orang menjadi umat Tuhan. Nah, sekali lagi ayat ini memberi penghiburan kepada kita. Bagi kita yang dipilih, bagi kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, kita harus percaya bahwa perkara-perkara yang sulit dicerna oleh akal sehat sekalipun, itu boleh dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk sekalipun itu penderitaan. Kita harus percaya ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak akan memakai penderitaan itu untuk menghancurkan kita. Memang di
waktu-waktu yang telah lewat di tempat-tempat lain, saudara, saya pernah berkata bahwa penderitaan itu bisa datang dalam kehidupan kita. Sumbernya bisa dari 4 hal. Pertama, ada orang mengalami penderitaan, atau semua orang bisa mengalami penderitaan. Penyebab pertama adalah karena memang dunia ini sudah dikutuk oleh Tuhan sejak manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudara ingat ketika misalnya Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, terkutuklah bumi karena engkau. Jadi sejak itu muncul berbagai penyakit, muncul berbagai kesulitan, muncul bencana alam, muncul macam-macam termasuk virus, apapun penyakit yang bisa menyebabkan manusia mengalami penderitaan. Karena memang bumi ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Yang kedua, orang juga bisa mengalami penderitaan karena dosa. Jadi orang mengalami penderitaan karena dia memang sengaja memberontak kepada Allah. Sengaja tidak mau taat kepada firman Allah. Dia juga boleh mengalami penderitaan. Tuhan boleh memukul dia, boleh mencambuk dia, karena dia memang mengalami atau berdosa kepada Tuhan. Yang ketiga, orang juga boleh mengalami penderitaan karena iblis. Iblis bisa mengirim penderitaan. Kita tahu misalnya dalam kisah Ayub, bagaimana iblis mengirimkan penderitaan kepada Ayub. Untuk apa? Untuk menghancurkan dia, untuk membuat dia menghujat nama Tuhan. Nah, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Yang keempat, Allah juga bisa mengizinkan penderitaan karena memang Allah menghendakinya. Orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi umatnya juga tidak luput dari penderitaan. Pertanyaannya begini, saudara, kenapa orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi umatnya harus juga mengalami penderitaan? Jawabannya adalah sebab tanpa penderitaan tidak ada iman sejati. Karena itu perlu penderitaan, perlu kesulitan-kesulitan untuk menguji apakah iman kita murni, apakah kita hanya beriman kepada Allah waktu kita mengalami kesenangan, waktu kita mengalami kelimpahan, waktu kita menghadapi keadaan-keadaan yang sangat menggembirakan, waktu doa-doa kita dijawab, lalu kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, ataukah juga kita akan tetap beriman kepada Allah sekalipun kita menghadapi kesulitan, sekalipun kita menghadapi pergumulan, sekalipun kadang-kadang doa-doa kita tidak dijawab. Bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mari kita bereskan cara berpikir kita bahwa sekali lagi tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita yang di luar kendali Tuhan. Bahkan ayat ini memberi penghiburan kepada kita. Allah bisa memakai apapun itu termasuk penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi siapa? Ayat ini berkata, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, ketika kita membicarakan apa itu orang yang mengasihi Allah? Orang yang mengasihi Allah akan terlihat dalam 2 hal. Pertama, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang percaya kepada Allah. Dia percaya kepada kemahakuasaan Allah. Dia percaya kepada kedaulatan Allah yang sempurna. Dia percaya bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kedua, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang akan mempercayakan dirinya kepada Allah. Tidak hanya percaya, tapi mempercayakan hidupnya kepada Allah. Sehingga kemudian peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang sulit yang sedang terjadi itu tidak akan dipandang sebagai sesuatu yang akan menghancurkan dia. Tapi mari kita melihat, kita mungkin saja kita semua sampai sejauh ini kita belum mengerti apa tujuan dari Allah mengizinkan penderitaan ini terjadi di seluruh dunia. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Allah tidak mungkin salah, Allah tidak tutup mata, Allah tidak berdiam diri, Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi saudara, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ayat-ayat ini di satu pihak saya katakan tadi memberi penghiburan kepada kita, tapi juga memberi pesan kepada kita. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Allah. Mari kita menjadi orang-orang yang mempercayakan hidupnya, mempercayakan hidup kita kepada Allah dalam keadaan apapun. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ketika misalnya pemerintah sudah menetapkan kita akan memasuki satu fase keadaan tatanan kehidupan normal baru. Kita tidak tahu. Karena itu
ayat-ayat ini juga saya yakin memberi inspirasi kepada kita. Mari kita tetap menjadi orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu orang-orang yang tetap percaya kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang tetap mempercayakan diri kepada Allah. Orang yang mengasihi Allah, orang itu tidak akan berani bermain-main dengan dosa. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang akan terus meminta pimpinan Tuhan. Orang yang mengasihi Allah, orang itu akan percaya kepada Allah bahwa kesulitan-kesulitan yang mungkin akan datang tidak akan dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan dia. Segala sesuatu yang akan kita hadapi ke depan, teruslah meminta pimpinan Tuhan untuk menolong kita, terus minta pimpinan Tuhan untuk memberi pengertian kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengingatkan sekali lagi, di tempat-tempat lain mungkin saudara pernah mendengarkan ini, atau mungkin saudara sudah pernah mendengarkan penjelasan dari saya, tapi saya mengingatkan, saudara-saudara, anak-anak akan melanjutkan studi, orang tua juga mungkin sudah punya rencana-rencana bagi anak-anak kita ke depan. Tapi mari kita, supaya kita jangan sampai kita gagal fokus, saya ingin mengingatkan kepada kita, bagaimana supaya kita terus membangun kehidupan yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Jadi kita harus hidup menyesuaikan dengan tujuan Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan dengan tujuan kita, tapi kitalah yang harus menyesuaikan hidup kita dengan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita apa? Saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan kita, saya yakin Tuhan tidak menciptakan kita secara kebetulan. Saya membaca satu buku yang bagus sekali. Di situ dikatakan, paling kurang ada 5 tujuan utama Tuhan menciptakan kita. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena itu saudara juga, kalau misalnya mungkin ada saudara-saudara yang pernah membaca Katekismus Westminster, di situ di pertanyaan pertama Katekismus Westminster justru ditulis, apakah tujuan utama manusia hidup di bawah kolong langit ini? Tujuan utama adalah supaya manusia itu memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Maka saya mengingatkan kepada kita, apapun yang akan kita lakukan ke depan, mari tetap dalam kesadaran bahwa kita melakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Karena itu tujuan pertama Tuhan menciptakan kita, yaitu supaya kita memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi keluarga Allah. Karena itu kalau kita membaca dalam Alkitab, Allah banyak kali memakai istilah-istilah mengidentifikasi hubungan kita dengan Tuhan sebagaimana hubungan dalam keluarga. Allah menempatkan diri sebagai Bapa dan kita ditempatkan sebagai anak-anak Allah. Nah, karena itu mari kita tetap membangun kesadaran bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita harus tetap mentaati Dia. Tapi juga ketika kita menjadi keluarga Allah, maka ada tanggung jawab kita untuk melihat orang lain sebagai orang-orang sesama umat Tuhan, sebagai sesama keluarga Allah, melihat kesulitan-kesulitan mereka sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Bolehkah kita berpartisipasi dalam kesulitan-kesulitan mereka, bantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan? Kalau saudara mengalami kemampuan, saudara bantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Karena apa? Karena kita diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal watak, dalam hal karakter, dalam hal prinsip. Tidak berkompromi dengan dosa, tetap berani menegakkan kebenaran, sekalipun untuk itu menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi tetap percaya, tetap bersandar kepada Allah dalam keadaan apapun. Baik waktu kita mengalami kesulitan maupun waktu kita mengalami kemajuan-kemajuan, kita tetap bersandar kepada Allah. Kita tetap menjalankan kehendak Allah. Yang keempat, Tuhan menciptakan kita untuk melayani orang lain. Kita melayani orang lain. Yang kelima, kita diciptakan untuk memberitakan Injil. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus harus terus memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan memaksa orang untuk beriman kepada Yesus Kristus. Memberitakan Injil adalah memberitahu semua orang bahwa kalau engkau beriman kepada Yesus Kristus, engkau diselamatkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian perenungan kita hari ini. Sekali lagi banyak selamat kepada anak-anak, selamat melanjutkan studi di jenjang pendidikan selanjutnya. Banyak selamat kepada orang tua. Saya berdoa supaya orang-orang tua diberi kekuatan oleh Tuhan untuk terus
mendampingi anak-anak untuk terus berjuang. Kita terus berdoa untuk masa depan anak-anak kita, sekalipun hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan. Saya berdoa semoga guru-guru diberi kesabaran, komitmen hati dari Tuhan akan terus dimiliki oleh para guru untuk terus mendampingi, untuk terus mendidik anak-anak kita mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan intelektual. Demikian perenungan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk perenungan yang boleh kami dengar baru saja. Sekalipun sangat singkat, tapi kami percaya jika Roh Kudus menolong kami, maka firman itu akan ditanam dalam hati kami semua. Sehingga firman itu kemudian akan berakar makin kuat, akan bertumbuh makin kuat, akan berbuah makin lebat bagi kemuliaan nama-Mu sendiri. Bapa dalam sorga, dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.